Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang pada hari ini Senin tanggal 18 Juli 2022. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami ada dalam keadaan sehat, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ya Allah, sebelum kami bersama-sama akan melanjutkan, mengerjakan bagian dan tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Yeremia pasal yang ke-8 ayat 21 sampai 22. Dan yang kedua kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 8 sampai ayat 9. Firman Tuhan bagi kita. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Kemudian dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan ini, penyembuh sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meratap dan merasa terbeban akan penderitaan orang lain mungkin pernah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita merasa terbeban, maka kita bersujud di hadapan Tuhan untuk mendoakan saudara kita atau orang lain yang kita ketahui mereka sedang mengalami penderitaan yang hebat di dalam kehidupan mereka. Kita berharap bahwa mereka akan menerima pertolongan atas persoalan yang mereka hadapi, karena kita tidak tega, karena kita tidak sampai hati melihat mereka dalam penderitaan. Hal ini juga pernah dialami dan dilakukan oleh Nabi Yeremia dalam kehidupannya. Dalam ayat firman Tuhan pada hari ini, Yeremia sedang mengalami kesedihan yang sangat mendalam untuk bangsanya yang sekarat dengan dosa-dosanya. Yeremia meratap di hadapan Tuhan karena bangsanya hidup dalam penolakan kepada Allah. Dalam ratapannya ia mengajukan pertanyaan retorik atau pertanyaan yang sesungguhnya tidak perlu dijawab. Itu dalam ayat yang ke-22. Ia bertanya, tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Bapak Ibu Saudara, balsam adalah obat penyembuh, sedangkan tabib adalah seseorang yang dapat menyembuhkan penyakit. Pertanyaan Yeremia di atas tentu jawabannya adalah ada. Ada balsam, ada tabib. Tetapi bukan dalam artian harafiah yang dimaksudkan oleh Yeremia. Tidak mungkin tidak ada balsam dan tabib di Gilead. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yeremia adalah
agar bangsanya kembali kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah Sang Tabib yang dapat mengobati umatnya dari sakit rohani yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Yeremia mungkin pernah menjadi pengalaman kita dalam kehidupan kesaksian iman kita. Kita menjumpai orang-orang yang mengalami penderitaan oleh karena kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin saat ini sedang sekarat dan memerlukan obat serta penyembuhan bagi jiwa dan rohnya, agar mereka mengalami kesembuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menyaksikan situasi dan kondisi saudara kita atau sesama kita yang sedang menderita oleh karena persoalan, pergumulan, bahkan oleh karena kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan? Tuhan Yesus dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 8-9 menghendaki agar kita peduli terhadap mereka, agar kita tidak tak acuh terhadap mereka, agar kita tidak menjauhi mereka, melainkan kita mau menerima mereka apa adanya dan menolong mereka untuk mengalami kesembuhan secara rohani, di mana mereka sedang sakit rohani oleh karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Dalam artian bahwa Tuhan Yesus mau agar kita mendoakan mereka dan mewartakan keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada mereka. Kita harus memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, sehingga mereka akan berbalik dari dosa-dosanya dan menyembah kepada Allah dan hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan Allah mau agar kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa mereka yang mengalami sakit rohani kepada kesembuhan yang sejati. Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita. Tuhan Yesus telah berkorban bagi dosa dunia. Maka tugas kita sebagai anak-anak yang telah disembuhkan oleh Allah, maka kita harus membawa saudara-saudara kita yang mengalami sakit rohani kepada Tuhan Sang Penyembuh yang sejati, sehingga mereka akan mengalami pemulihan dan kebahagiaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama ada kesempatan bagi kita, mari kita hidup dalam pengandalan kepada Sang Penyembuh sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita bertekun menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang sakit, jiwa-jiwa yang sedang bergumul, dan jiwa-jiwa yang sekarat oleh karena sakit rohani yang mereka alami. Kita membawa kepada Sang Penyembuh sejati, sehingga mereka akan menjadi warga kerajaan Allah yang dipulihkan, disembuhkan dengan sempurna. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah Tuhan akan terus menolong dan memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Kami bersyukur memiliki Engkau, Allah yang sejati, Allah yang telah menyembuhkan kami dari segala dosa-dosa kami, dan Allah yang telah memberi kepada kami pengharapan dan kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu Bapa, mampukan kami sebagai alat di tangan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang memerlukan kesembuhan ilahi di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga mengalami kebahagiaan dalam hidup mereka. Hari ini Bapa, kami hendak melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Kami mohon Tuhan menuntun kami dengan hikmat-Mu. Kami memohon Tuhan menyertai dan memberkati kami, sehingga segala hal yang kami lakukan hari ini
berhasil oleh karena pertolongan kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam setiap beban berat yang mereka hadapi, dalam sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Kami mohon lawatan kuasa Allah terjadi atas mereka, sehingga mereka akan mengalami kesembuhan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya ya Allah, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pengasihan tangan Tuhan, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya, selamat meraih janji dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Shalom.